Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mardian Syafurkan dengan NIM 412000092 golongan A, Prodi Teknik Produksi Benih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengarahan atau actuating. Yang pertama, pengertian pengisian jabatan atau staffing. Pengisian jabatan atau staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan atau bagian kosong yang terdapat di suatu perusahaan atau organisasi, yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Staffing ini bertujuan untuk agar semua jabatan yang ada di suatu perusahaan itu terisi, yang kemudian akan dijalankan sehingga sasaran dan tujuan perusahaan akan tercapai. Kemudian pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Karena itu, proses penyeleksian karyawan ini menjadi hal yang sangat krusial. Para HRD akan menyeleksi secara selektif dan mendetail untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan jabatan, tugas, dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah penarikan karyawan atau recruiting. Kegiatan ini adalah kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi, yakni cara penarikan melalui iklan atau hal-hal yang lainnya, tenaga kerja maupun pelamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Sumber-sumber karyawan dapat bersumber dari satu sumber internal dan dua sumber eksternal. Selanjutnya, seleksi karyawan. Seleksi karyawan merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan di suatu pekerjaan. Produksi seleksi karyawan ini meliputi seleksi surat, pemeriksaan referensi, dan lain-lain. Sebelum karyawan masuk ke dalam suatu jabatan di perusahaan, terlebih dahulu terdapat seleksi wawancara dan administrasi yang dilakukan oleh HRD. Setelah melakukan kegiatan tersebut, karyawan akan mendapatkan hasil yang ditentukan oleh manajer di perusahaan tersebut atau anggota yang berperan dalam job desk tersebut untuk ditentukan lolos tidaknya pelamar. Selanjutnya adalah penempatan karyawan. Penempatan karyawan merupakan kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan karyawan ini, sebelumnya harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi merupakan pemberitahuan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya terhadap dan tanggung jawabnya di perusahaan tersebut. Kemudian induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditetapkan agar dia menaati peraturan yang terdapat di perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Pelatihan ini dilakukan dengan seminar, webinar, atau hal-hal yang lain yang dapat meningkatkan kualitas karyawan dan etos kerja para karyawan. Selanjutnya adalah pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan karena kurang etos kerjanya karyawan atau hal-hal yang lainnya. Dan selain itu, pemberhentian karyawan ini bisa dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Bisa karena tidak cocoknya jabatan atau ingin pindah ke perusahaan yang lain. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menyebabkan pemberhentian karyawan adalah habisnya kontrak kerja, terus
peraturan pemburuan, pensiun, dan karyawan tersebut meninggal dunia. Kemudian pengertian actuating menurut GR Terry. Menurut GR Terry, actuating adalah pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pokok masalah yang dapat dipelajari pada fungsi pengarahan adalah yang pertama, tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji, kompensasi, dan lain-lainnya. Selain hal itu, tingkah laku atau hubungan atau perlakuan yang manusiawi merupakan hal yang sangat berhubungan dengan kegiatan actuating ini. Jika karyawan diperlakukan baik atau dapat perlakuan baik dari seorang pemimpin, tentu kinerja dan produktivitas karyawan akan meningkat karena karyawan pasti akan merasa nyaman dan tidak tertekan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat, saling menghormati, dan saling membutuhkan antar sesama. Kerjasama juga termasuk salah satunya. Hubungan antar manusia ini menjadikan hal yang sangat krusial. Dengan hubungan manusiawi yang baik ini, maka akan menimbulkan dampak baik pula terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat yang untuk menyampaikan berita, laporan, atau berita, ide atau pesan, dan informasi dari komunikator kepada pendengar atau komunikan, agar di antara mereka terdapat interaksi. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan dan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi sangat penting guna menunjang pekerjaan karyawan dan mencegah terjadinya miskomunikasi. Proses komunikasi terdiri dari yang pertama unsurnya adalah komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Sedangkan lambang dari komunikasi terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur suara, tulisan, warna, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan adalah yang pertama dapat pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Selanjutnya, motivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat, dan dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas dan loyalitas. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan yakni pemrakarsa, yakni sebagai penggiat dan pengendalian, dapat mengendalikan rencana. Kemudian dapat mengkoordinasi kegiatan bawahan, penilaian prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi kepada bawahan, pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan, memelihara aktivitas perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang terdapat di suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah memberikan kompensasi ketenangan kesejahteraan pada karyawan. Unsur-unsur kepemimpinan adalah yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin adalah individu yang memegang kendali atau bertanggung jawab terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah bawahan adalah individu atau seorang atau sekelompok orang yang bekerja di bawah pemimpin. Yang ketiga adalah organisasi. Yang keempat tujuan dan lingkungan eksternal perusahaan. Gaya tipe kepemimpinan menurut
Melayu S. Hasibuan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah di mana pemimpin menganggap dirinya paling berkuasa dan paling pintar dan paling mampu melakukan suatu hal tersebut dengan sendiri, tidak memperhatikan bawahannya atau masukan dari orang lain. Kepemimpinan ini sangat egois dan sangat tidak menghargai hak yang ada, yang hak bawahan. Yang kedua adalah kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini dilakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem pada manajemen terbuka, dan pembinaan kaderisasi pada karyawan. Di sini karyawan mendapat perhatian yang serius juga. Kemudian kepemimpinan delegatif. Jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Tetapi metode ini juga memiliki risiko yang cukup besar karena sebagian kekuasaan telah dilimpahkan kepada bawahannya. Karakteristik actuating adalah yang pertama, pervasive function atau fungsi pervasif. Maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua adalah continuous activity, adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Selanjutnya adalah human factor atau faktor manusia. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Kemudian creative activity, maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Selanjutnya adalah executive function atau fungsi eksekutif, yakni pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level pada semua jenis organisasi, dan bawahannya hanya menerima instruksi dari atasannya. Kemudian delegated function, maksudnya adalah pengarahan merupakan suatu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seorang ke arah tujuan yang diharapkan. Tujuan pengarahan yang pertama, alat motivasi, memperakarsai aksi, penggunaan sumber daya yang efisien, coping perubahan, mengintegrasi upaya, menyediakan stabilitas. Cara melakukan pengarahan. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah perkenalan untuk menentukan sikap berubah arah dan pandangan pikiran seorang. Yang kedua adalah perintah. Perintah adalah melakukan suatu. Seorang pemimpin memerintahkan kepada bawahannya di mana untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga adalah delegasi wewenang. Delegasi wewenang ini sama dengan tipe kepemimpinan delegatif dengan melimpahkan sebagian wewenang pemimpin kepada bawahannya. Yang selanjutnya adalah petunjuk, yakni pemimpin harus selalu memberi petunjuk agar tidak terjadi kesalahan dan menjaga komunikasi baik kepada sesama atau karyawan. Selanjutnya adalah motivasi. Pemberian motivasi ini sangat penting untuk membangkitkan semangat kerja kepada karyawan agar efektivitas bekerja meningkat. Yang terakhir adalah mempengaruhi. Seorang karyawan yang melakukan direktur dengan baik mesti bisa memberi pengaruh baik pula kepada para karyawannya. Terima kasih.